Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Nurul Hidayah, NIM 19080860078 dari kelompok 7. Berikut ini akan mempresentasikan mengenai contoh koevolusi dan perbedaan koevolusi dan koadaptasi. Baik, untuk contoh yang pertama, kami mengambil koevolusi pada predator dan mangsanya, di mana jika mangsa favorit dari predator tersebut mengalami pengembangan atau berevolusi, mengembangkan cara baru untuk melarikan diri dari predatornya, maka pada gilirannya juga si predator tersebut juga akan mengalami evolusi pengembangan cara baru untuk menangkap mangsanya. Atau jika tidak berevolusi, maka predator tersebut akan mengalami kematian karena tidak dapat menangkap sumber makanannya. Nah, di sini kami mengambil contoh citah dan rusa, di mana pada contoh tersebut citah itu sebagai predator dan rusa itu sebagai mangsanya. Jika seekor citah tidak dapat secara konsisten berlari lebih cepat daripada rusa di ekosistemnya, maka pada akhirnya citah tersebut juga akan mengalami kematian karena kelaparan. Nah, pada saat yang sama, jika si rusa ini tidak bisa berlari lebih cepat daripada citah, maka dia juga akan terancam mengalami kematian karena citah akan menangkap si rusa tersebut. Seperti itu. Untuk contoh yang kedua, kami mengambil contoh pohon akasia dan semut, di mana semut ini akan menggunakan pohon akasia sebagai tempat berlindung dan tempat untuk mencari sumber makanan. Nah, karena hubungan antara pohon akasia dan semut ini amatlah dekat, maka keduanya itu berevolusi struktur dan perilaku khusus pada kedua organisme tersebut. Nah, semut akan melindungi pohon akasia dari hewan herbivora yang akan memakan pohon akasia. Selain itu, semut juga akan membersihkan tanah yang dihuni oleh pohon akasia tersebut dari benih tumbuhan yang merupakan saingan dari pohon akasia tersebut. Sebaliknya, tumbuhan mempunyai struktur duri yang membesar yang dapat digunakan oleh si semut untuk berlindung dari predatornya. Selain itu juga sebagai tempat untuk mencari sumber makanan. Untuk contoh yang ketiga, kami mengambil contoh kelelawar dan bunga sereus. Pada daerah yang tropis terdapat pohon-pohon yang bunganya itu mekar pada malam hari. Nah, bunga pohon tersebut dalam penyerbukannya itu sangat bergantung pada kelelawar. Sedangkan kelelawar yang bisa membantu penyerbukan itu yaitu kelelawar daun atau Leptonicteris nivalis yang mencari nektar itu dari bunga sereus pada bagian serbuk sarinya. Untuk ukuran kelelawar yang besar, mencari nektar dari bunga sereus itu dengan menjulurkan lidahnya pada bagian serbuk sarinya, atau bisa dengan melayang di atas bunga, atau bisa juga dengan memelukkan sayapnya pada bunga tersebut. Sedangkan untuk kelelawar yang ukurannya kecil bisa dengan menempelkan wajah pada mahkota bunga tersebut, kemudian mulai menjilati nektar tersebut. Nah, ketika mahkota tersebut sudah tidak mampu menopang tubuh si kelelawar, maka mahkota tersebut akan jatuh, kemudian kelelawar tersebut akan terbang menuju bunga yang lain. Untuk contoh yang keempat, kami mengambil contoh yaitu burung kukuk dan burung bulu warbird, di mana induk kukuk itu tidak mau merawat telurnya sendiri, melainkan dia akan terbang ke sarang burung yang spesiesnya itu lebih kecil untuk menukar telur burung tersebut dengan telur burungnya. Mengapa burung kukuk bisa menukar telur burungnya dengan telur burung dari bulu warbird? Karena
burung kukuk ini dapat menghasilkan telur yang warnanya itu sangat mirip dengan telur dari burung pipit padang rumput, burung bulu warbird, dan burung pickwagtail. Nah, ketiga genotip kukuk yang berbeda ini bertanggung jawab masing-masing atas produksi ketiga warna telur yang berbeda. Makanya burung kukuk ini dikatakan sebagai polimorfik atau mempunyai variasi alel. Nah, genotip ini dipertahankan dalam populasi kukuk karena seleksi alam terus mengubah genotip mana yang disukai. Hal ini terjadi karena setelah beberapa generasi spesies bintang itu dapat mengembangkan pertahanan terhadap burung kukuk, seperti pertahanan untuk kemampuan membedakan telur dan mengeluarkan telur yang hanya memiliki perbedaan kecil dari telurnya. Selanjutnya adalah perbedaan antara koevolusi dan koadaptasi. Koevolusi berubah secara bersama, sedangkan untuk pengertiannya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Re, koevolusi adalah evolusi dua atau lebih spesies yang saling mempengaruhi secara timbal balik. Nah, dalam biologi, koevolusi itu terjadi ketika dua atau lebih spesies secara timbal balik itu mempengaruhi evolusi satu sama lain melalui proses seleksi alam. Nah, sedangkan untuk koadaptasi, yaitu saling menyesuaikan diri. Koadaptasi, pengertiannya sendiri adalah sebuah fenomena yang dapat terjadi karena proses adaptasi di suatu wilayah geografi tertentu atau terhadap suatu situasi yang dihadapi dalam periode waktu tertentu. Proses koadaptasi sebagai sebuah konsekuensi dari perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai komponen ekosistem. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.